A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Kita akan berbincang-bincang dengan Gus Chandra Malik dan hari ini tentu saja kita akan membongkar gitu ya, kita akan membahas hal-hal tentang kesadaran di mana hari ini kita akan banyak pelajaran. Apa kabar, Gus? Baik, alhamdulillah. Kita akan bahas sesuatu hal yang esensial, Gus. Oke. Dimana kan mungkin kalau ada satu statement yang saya rasa ini sangat terkenal. Man arafah nafsah faqad arafah robbah. Gitu ya. Siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Robnya, Tuhannya. Ya. Gitu. Nah, berarti kan proses pengenalan diri ini penting banget gitu. Betul. Nah, gimana Gus? Kira-kira dalam proses pengenalan diri ini kan juga mengenal Tuhan. Oke. Berarti juga harus mengenal sifatnya, keberadaan dan Betul. seterusnya Ya, gitu. ya. Nah, apa tuh langkah pertama untuk pengenalan itu gimana, Gus? Sebenarnya langkah paling awal sekaligus paling akhir adalah mengingat Allah. Oke, mengingat. Ya, persoalannya adalah ketika kita diperintah untuk mengingat, pasti kita lupa. Nah, ya kan? pasti kita lupa. Kalau kita tidak lupa, maka kita tidak perlu mengingat. Oke. Ada beberapa tahapan ini. Ada harus ingat dulu, kemudian baru bisa mengingatkan. Ingat dulu, baru mengingatkan. Terlalu semangat mengingatkan padahal dirinya sendiri belum tentu ingat. Nah, ya kan? ini problem nih. Iya kan? Terlalu sering harusnya mengingatkan. mengingat-ingat. Kita mengalami lupa akut, Kang Abu. Oke. Lupa akut, kemudian mengingat, ingat, baru mengingatkan. Persoalan hari ini kan terlalu terburu-buru pengen mengingatkan. Sehingga kita bahkan untuk ingat saja belum. Nah, berarti sifat lupa, suka lupa, itu tuh bagian dari nature kita sebagai manusia atau gimana, Gus? Sebentar. Saya tadi kesini ngapain? Lupa. Nah, itu kan bahaya. Iya. Ini harus dibenarkan dulu. Oke. Pernah terjadi suatu kasus nih. Seorang dokter bertanya pada pasiennya, ada yang bisa saya bantu, Pak Abu Marlo? Iya dok, saya suka pusing. Kalau suka mah terusin aja. Oh, suka gitu. Suka ya. Tapi itu sudah menjadi kaprah kita. Kita sering mengatakan sesuatu yang sering terjadi sebagai suka. Oke. Ya. Padahal kita tidak suka. Ya. Suka marah, suka lupa, ya, suka emosi dan lain sebagainya. Itu kita tidak suka. Ya. Mungkin yang terjadi adalah mudah lupa. Tapi lupa itu pun sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau mantan ini. Iya kan? Kan melupakan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, ya. Jadi suka lupa, mudah lupa ini nggak tepat nih. Sesuatu hal yang berbeda sama sekali. Ya. Lupa dalam hal ini adalah konteksnya sesuatu yang tidak kita sengaja. Karena kalau lupa yang kita sengaja itu namanya lalai. Ya. Melalaikan kewajiban sholat, melalaikan kewajiban ini. Tapi bukan melupakan ya, lalai. Karena melupakan itu ikhtiar yang sangat berat ya. Apalagi untuk melupakan masa lalu. Ya. Nah, lupa ini sebenarnya sesuatu yang tidak sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja itu anugerah. Anugerah? Iya. Puasa Ramadan, minum, sudah terlanjur. 3 teguk, 4 teguk. Lupa nggak apa-apa. Lupa nggak apa-apa. Oke. Itu disebut air surga bahkan. Oke. Tapi kalau pura-pura lupa, ya jelas ketahuan lah oleh Allah ya. Anugerah. Ada sejumlah golongan manusia yang dibebaskan dari kewajiban. Ya. 1, orang tidur. Sampai kapan? Sampai bangunnya. 2, orang lupa. Sampai kapan? Sampai ingatnya. 3, orang mabuk. Sampai kapan? Sampai sadarnya. Orang gila, sampai kapan? Sampai sembuhnya. Bahkan kalau diteruskan, anak-anak sampai akil balik, perempuan haid nifas sampai sucinya, dan seterusnya. Ya kan? Jadi lupa ini mengapa jadi persoalan ketika itu anugerah? Jangan-jangan kita salah dalam meletakkan sesuatu persoalan, ya kan? Nah, persoalannya lagi, kita suka menyalahkan orang yang lupa. Ini contoh. Waduh, kunci di mana ya? Kan lupa nih. Lu malah nanya ke gua, terakhir taruh di mana? Ya kalau inget ngapain gua nyari? Mungkin diingetin ya. Ya, itu kan terjadi di mana-mana. Kita jelas-jelas lupa tapi kita divonis.
Lalu terakhir naruh di mana? Lu mah ceroboh, lu mah begini, lu mah begitu, lu kebiasaan. Padahal lupa itu anugerah. Jangan-jangan ketika itu kita dibebaskan dari suatu urusan. Oke. Nah, Ini asik sih, lupa anugerah ya. Iya. Banyak yang tidak disadari bahwa melupakan itu kan adalah hal yang sulit gitu Ya. ya. Dan itu adalah suatu anugerah. kalau melupakan bukan anugerah ya, melupakan itu upaya. Oh, upaya, oke. Tapi kalau lupa, bahkan di pengadilan pun tidak bisa dituntut sesuatu hal karena lupa. Tapi kemudian kita terus mengingatkan dia sampai mencapai suatu kesadaran tertentu yang disebut ingat. Oke. Nah, Oke. gitu. Ngomongin ingat, jadi ingat ada satu statement, ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Ya. Nah, statement ingat kepadaku tuh gimana sih, Gus? Ini pun sebenarnya persoalan kemudian ya. Oke. Kalau aku ingat kepada Abu Marlo, tentu saja aku pernah bertemu. Pernah bertemu. Bagaimana aku bisa ingat Abu Marlo kalau nggak pernah ketemu? Oke. Ya, Oke. tidak ada dalam bayangan sama sekali. Oke. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah, itu pernah terjadi pertemuan. Ketemu dulu. Ketemu dulu. Syarat mengingat adalah bertemu. Bertemu. Oke. Maka yang terjadi adalah sebenarnya lupa akut. Kita semua mengalami kelupaan yang luar biasa sehingga kemudian datanglah para pengingat, datanglah para pembawa pesan, ya, datanglah nabi dan rasul untuk mengingatkan, lu pernah ketemu lo sama Tuhan, ya, gitu loh. Di alastu birabbikum itu, Ya. alastu birabbikum qalu bala sahidna gitu. Ya. Aduh, kenapa gua dalil ya? Nggak ada perjanjian dalil. Nggak ada perjanjian. Ya, kita pernah ketemu, kemudian kita mengalami lupa akut. Mengapa? Karena begitu lahir ceprot, kita ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Lambat laun kita kemudian akan mengalami lupa kehakikian, kesejatian, dan mengalami kefanaan. Oke. Nah, sekarang yang paling penting, Gus, gimana supaya tetap mengingat dan nggak lupa gitu? Sama persis dengan ketika kita sekarang banyak yang berangkat les healing. Healing. Ya, meditasi lah, dan segala macam. Untuk apa? Untuk belajar diam. Oke. Nah, mau bagaimana kita bisa belajar diam, sedangkan sejak lahir kita diajari bicara. Oke. Kita terlanjur terus-menerus diajari bicara, telat ngomong aja dicariin, iya kan? Tabib atau terapi apa supaya cepat bicara. Nah, demikian itu. Bagaimana untuk mengatasi lupa? Bagaimana agar ingat? Kuncinya sebenarnya pada diam itu. Oke. Kuncinya pada diam. Ya, tapi jangan diam sendirian terus ngelamun. Ya, jadi malah ingat segala-galanya. Terus ngomong sendiri ya. Nah, justru itu tuh masalahnya. Waktu diam malah jadi keingat semuanya tuh, Gus. Kan gini ya contoh. Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya. Nah, itu kan sering kan. Nah, padahal khusyuk diam dalam sholat itu kan salah satunya adalah untuk mengingat. Iya. Gimana tuh? Tumakninahnya itu ya. Lagi-lagi kalau lupa sebagai lupa itu sendiri itu anugerah. Tapi kemudian ada sujud sahwi, ya untuk membayar, melunasi kesalahan-kesalahan, menutupi lubang-lubang ya. Tapi kalau benar-benar lupa tidak masalah. Ya. Nah, upaya untuk kemudian mengatasi lupa, kita harus tahu betul tempatnya lupa di mana. Kalau kita tidak tahu tempat sesuatu hal, maka kita tidak bisa mengakses sesuatu hal itu, menggunakannya, merawatnya. Nah, tempatnya ingat di hati. Jadi kalau Abu Marlo ingat Chandra Malik itu karena di hatimu ada aku. Ya. Lupa tempatnya di pikiran, akal, di kepala. Ya. Kita harus sangat bersyukur diberi anugerah lupa. Bayangkan umur sekarang sudah 44. Kalau setiap hal kita ingat, betapa penuhnya ini kepala. Maka Allah dengan sistemnya menghapus hal-hal yang sudah tidak kita perlukan. Nggak penting ya. Persoalannya lagi adalah menurut Allah tidak perlu, menurut kamu mengapa masih kamu perlukan? Yang sudah mah sudah aja gitu loh. Gitu ya? Iya, cari korban berikutnya. Oke, Gus. Ini menarik banget bahwa lupa adalah anugerah dan disitulah antara memanage antara hati sama akal juga penting banget karena kembali lagi kita mengalami lupa akut gitu ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita banyak mengingatkan. Karena mengingatkan tadi harus ingat dulu. Jadi yang penting banyak ingat dulu gitu ya. Taruh apa yang di kepala, di dada, di akal, di hati. Nah, urusan ingat hanya hanya satu dan satunya yang boleh masuk ke hati, yaitu Allah dan Rasulullah. Selain itu letakkan di kepala. Allah dan Rasulnya. Selain itu letakkan di kepala. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Terima kasih.